pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali kita bertemu lagi dengan program kita, acara kita Sarapan Pagi. Pada hari ini saya rindu kita sama-sama untuk menikmati menu makanan yang menyehatkan kita, untuk membawa kita menikmati hari ini, menjadikan itu bekal untuk kita menjalani setiap hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita buka di dalam kitab Keluaran pasal yang kelima. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Musa dan Harun pergi menghadap ke Firaun untuk menyampaikan suatu firman bahwa Firaun harus memberikan izin kepada bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan pergi ke suatu tempat yang bernama padang gurun. Di sana Tuhan berfirman supaya jemaat Tuhan, supaya bangsa Israel pergi mengadakan suatu perayaan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, pagi hari ini saya tidak mau membahas tentang bagaimana respon Firaun terhadap firman itu, bagaimana sikap Firaun terhadap apa yang dikatakan Musa dan Harun saat itu, bagaimana respon Firaun terhadap bangsa Israel, atau bagaimana nanti perjalanan bangsa Israel, bagaimana sampai mereka keluar dari Mesir. Tapi pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat, membahas tentang suatu tempat yang tidak asing bagi bangsa Israel. Bukan Mesir, tapi padang gurun. Apa yang saudara ketahui tentang padang gurun? Padang gurun adalah tempat yang jauh dari kata nyaman. Bukan suatu tempat yang enak, yang sejuk, tapi padang gurun adalah tempat yang gersang, panas, tidak ada tumbuhan yang hijau, tidak ada kesegaran, tidak ada susah air, jauh dari keramaian, sepi, sunyi. Nah, itulah padang gurun. Bangsa Israel berada di padang gurun tidak di waktu yang singkat, tapi di waktu yang lama, dalam waktu yang lama, 40 tahun. Saudara bayangkan selama waktu yang 40 tahun itu, waktu yang lama itu, berada di suatu tempat yang mereka tidak inginkan, suatu tempat yang gersang, jauh dari keramaian, jauh dari pertolongan, jauh dari kesegaran, jauh dari kata aman dan nyaman. Suatu tempat yang mereka tidak inginkan. Kalau bisa dibandingkan, mereka pasti akan memilih untuk berada di Mesir, tempat di mana mereka berkelimpahan makanan sekalipun mereka dalam perbudakan. Tapi inilah yang diinginkan Tuhan. Bangsa Israel dibawa Tuhan ke suatu tempat yang tidak mereka inginkan, yang tidak enak, tapi ini yang diinginkan oleh Tuhan. Suatu tempat yang jauh dari kata nyaman. Saudara, apapun yang menjadi kondisi kita, persoalan kita yang kita alami, mungkin kita merasa berada di suatu padang gurun, suatu keadaan, suasana yang tidak kita inginkan, di mana kita tidak merasa nyaman, di mana kita merasa tidak enak berada di suatu tempat itu. Di dalam kita pergumulan kita, dalam persoalan kita, dalam persoalan keluarga
kita mau melihat apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel di padang gurun. Padang gurun adalah sekolah milik Allah. Kenapa saudara? Karena di padang gurun disitulah Tuhan berbicara, Allah berbicara kepada setiap umat-umatnya. Tuhan bisa berbicara dalam keadaan apapun kita. Kita mau percaya bahwa sekalipun kita menghadapi persoalan yang sulit sepertinya ada di padang gurun, tapi kita percaya di situ pun Tuhan bisa berbicara kepada kita. Ada suatu pelajaran yang ingin Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Padang gurun adalah sekolah milik Allah. Dia yang mengajar, kita yang diajar, dan di situ ada pelajaran hidup untuk kita umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, mungkin kita seolah-olah berada di padang gurun, tempat yang tidak aman, bukan zona nyaman. Kita keluar dari zona nyaman kita, tapi disitulah ada suatu pelajaran, ada suatu firman Tuhan, ada suatu pesan yang ingin Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32, kita baca ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Padang gurun, tempat di mana di sana ada ketandusan. Auman padang belantara, sunyi, tandus, kering. Tapi ini yang dilakukan oleh Allah. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara, sekalipun kita mungkin berada di suatu kondisi, keadaan, hidup kita seolah-olah seperti di padang gurun, jauh dari kata aman, nyaman, tidak enak. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di padang gurun pun Tuhan ada menyertai setiap kehidupan kita. Kita lihat di bagian B ayat yang ke-10 ini, dikelilinginya dia. Berarti dimanapun kita berada, sekalipun kita seolah-olah berada di padang gurun, Tuhan mengelilingi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan diawasinya dia. Dia tidak pernah terlelap. Matanya selalu tertuju pada setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami selama kita seolah-olah berada di padang gurun itu, Tuhan mengawasi setiap kehidupan kita. Matanya tertuju kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian dijaganya sebagai biji matanya. Tuhan menjaga kita sebagai biji matanya Tuhan. Biji mata itu sesuatu bagian atau organ tubuh yang penting. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti kita sebagai biji matanya Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami suatu malapetaka, kecelakaan, sesuatu hal yang membuat kita semakin terpuruk ketika kita melewati suatu tempat, kita berada di suatu tempat yang dinamakan padang gurun. Ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, seolah-olah kita berada di padang gurun, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di sana, Dia mengelilingi kita, Dia mengawasi kita, Dia menjaga kita sebagai biji matanya. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Tuhan mengibaratkan kita ketika kita berada di padang gurun, kita dalam persoalan, kita dalam pergumulan hidup, kita seperti anak burung Raja Wali yang digoyang, bangkitkan isi sarangnya. Sarang kita atau tempat kita, zona nyaman kita seolah-olah seperti digoyang, bangkitkan, seperti digoncangkan, dan itu memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk keluar dari sarang kita, tempat di mana kita merasa aman, kita merasa enak, damai sejahtera. Kita dibawa untuk keluar dari sarang.
seperti laksana Raja Wali, seperti induk Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Saudara, ketika induk Raja Wali itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya, menggoncangkan sarangnya, tempat aman anak-anaknya, itu bukan suatu maksud jahat ingin mencelakakan anak-anaknya, bukan saudara. Tapi itu adalah cara untuk induk Raja Wali mengajari anak-anaknya terbang, untuk mengajari anak-anak Raja Wali itu untuk semakin percaya kepada induknya, untuk mengembangkan sayapnya, melatih sayapnya untuk semakin kuat, belajar untuk terbang seperti induk Raja Wali. Nah, ketika anak Raja Wali itu keluar dari isi sarangnya, pasti itu suatu keadaan yang menakutkan, suatu keadaan yang mencekam, tidak ada perlindungan. Tapi kita lihat ketika kita keluar dari sarang itu, keluar dari zona nyaman kita, induk Raja Wali itu tidak membiarkan kita melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ketika kita mau belajar untuk mengembangkan sayap kita, untuk kita belajar terbang, kita tidak perlu takut. Kenapa saudara? Induk Raja Wali itu, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita digoyangkan sarang kita, tempat ternyaman kita, zona nyaman kita, kita diajari untuk melatih sayap kita untuk terbang, belajar terbang. Dan ketika kita mungkin kita merasa lemah, capek dalam kita melatih sayap kita, induk Raja Wali Tuhan itu menopang kita. Sayapnya dia mengembangkan sayapnya untuk menampung kita seekor demi seekor. Dia mendukung kita di atas kepaknya. Ada Tuhan yang terus menopang setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Ini yang dilakukan Tuhan, ini yang dilakukan Allah dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berada di suatu tempat yang di luar kata nyaman, seolah-olah kita berada di padang gurun, mungkin cukup lama. Keadaan saya, keadaan saudara ketika di padang gurun berbeda-beda. Tapi ketika kita berada di suatu tempat itu yang tidak nyaman, tidak aman, jauh dari kata enak, Tuhan ada di sana. Dia mengelilingi kita, dia mengawasi kita, menjaga kita, bahkan tangannya, sayapnya menopang setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita mau dalam segala keadaan kita, mungkin kita berada di suatu tempat yang bernama padang gurun, dalam setiap kehidupan kita percaya Tuhan ada di sana. Ada firman Tuhan, ada pesan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Maksud Tuhan menggoyang bangkitkan sarang kita, menggoyangkan zona nyaman kita, bukan dengan maksud jahat, bukan untuk mencelakakan kita, tapi justru itu melatih kita untuk kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita jalani setiap hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami, sekalipun kita mungkin merasa berada di suatu padang gurun, padang belantara, dalam ketandusan, kekeringan, jauh dari pertolongan, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tahu apa yang saudara alami, yang saya alami, dan Dia akan menyatakan pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, renungan pada pagi hari ini kiranya boleh memberkati setiap kehidupan kita, menjadikan itu bekal untuk kita menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.